Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih dapat beribadah, berkumpul bersama di dalam persekutuan doa Ekumene BPKP seluruh Indonesia. Tuhan, berkuasalah roh-Mu atas kami dan celikkanlah mata rohani kami, supaya iman kami Tuhan diubahkan, dibangkitkan, dan kami mengalami rema ketika mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau membuat terobosan mukjizat dalam hidup kami. Ketika kuasa firman-Mu bekerja, kami percaya segala sesuatu menjadi mungkin. Apa yang tidak kami pikirkan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, kita hari ini masih bisa beribadah kembali dan kita bahagia, masih sehat, masih bisa mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Ya. Hari ini kita akan belajar daripada keluarga Abraham dan Sarah, bagaimana mereka dipakai Tuhan tetapi juga sekaligus ditegur Tuhan. Nah, saudara, mari kita buka kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang akan kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka." Amin, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Abram berumur 99 tahun, lalu bersabdalah Allah kepada Abram, "Sesungguhnya inilah tahun yang sangat dinantikan oleh Abram, karena sudah selama 13 tahun Allah tidak berbicara kepada Abram." Yaitu ketika Abram berumur 86 tahun, 13 tahun yang lalu. Yaitu apa? Yaitu pada saat Abram berumur 86 tahun, di saat itulah ia mendapatkan Ismail, anaknya dari Hagar, budaknya. Kenapa Allah baru berbicara 13 tahun kemudian? Dan di situ Allah dengan sedikit agak keras berkata, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Kenapa Allah berkata begitu? Karena Allah merasa Abram mengkhianati janji Allah kepada Abram. Ketika Abram berumur 75 tahun, Allah berjanji bahwa dia akan diberikan keturunan dari Sarah, bukan dari Hagar. Jadi ketika Abram mendapatkan Ismail dari Hagar, Allah marah. Jadi selama 13 tahun Allah tidak berbicara kepada Abram.
Dan ketika Allah berbicara, dia langsung dengan keras berkata, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Allah seakan-akan berkata dengan tegas, dengan keras, dengan terus terang, "Aku ini Allah yang sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin." Jadi ketika engkau berkeinginan memiliki anak dari Hagar, itu engkau sedang melakukan tipu muslihat. Engkau sedang melakukan penipuan. Spirit of manipulation terjadi di dalam hidup Abram. Dan itu yang membuat Allah berkata, "Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari-hari ini kita bertemu dengan spirit of manipulation ya, spirit manipulatif di dalam segala segi kehidupan. Itu bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia begitu. Karena ini akhir zaman. Coba kita perhatikan di lingkungan kita. Spirit manipulatif ini ada di mana-mana. Bahkan di keluarga kita pun ada. Dan Tuhan tunjukkan kepada kita apa yang terjadi dengan Abram dan Sarah, ya, dengan Sarai itu adalah keluarga. Di dalam spirit manipulatif ini, kecenderungannya selalu dimulai dari orang-orang atau pribadi yang memiliki kuasa, yang memiliki power. Dan sebenarnya di dalam keluarga ini, siapa yang meminta Abram menghampiri Hagar? Sesungguhnya yang meminta Abram menghampiri Hagar adalah istrinya sendiri, Sarai. Sarailah yang tidak percaya kepada janji Tuhan, janji Allah, dan dia meminta suaminya untuk menghampiri Hagar supaya dia mendapatkan keturunan. Tetapi kan Abram seharusnya bertindak sebagai imam, sebagai kepala, sebagai bapak rumah tangga. Dia harus tegas menolak kepada perintah atau permintaan istrinya. Tetapi di sini kita lihat ternyata yang lebih berkuasa bukan Abram tetapi Sarai istrinya. Dan saudara, inilah yang kita lihat bahwa di dalam sebuah keluarga kadang-kadang istri lebih kuat daripada suami sehingga suami menjadi lemah, tidak berdaya. Walaupun itu mungkin melanggar kebenaran, melanggar firman Tuhan, melanggar kehendak Allah. Dan di sini lucunya Abram tidak berani menegur Sarai karena tampaknya memang Abram tidak berdaya menghadapi istrinya yang cantik ini. Arti nama Sarai itu artinya putri raja dan dia memang cantik karena sebelumnya dia 2 kali diminta oleh orang lain untuk menjadi istrinya. Pertama oleh Firaun dan kedua oleh Abimelek. Dan di situ Abram melakukan manipulatif. Dia meminta kepada Sarai, istri yang cantik itu, untuk mengaku sebagai saudaranya, adiknya. Memang betul dia adalah adik tiri daripada Abram. Sarai ini adik tiri daripada Abram. Dan memang rupanya di dalam keluarga ini sudah ada sifat-sifat manipulatif ya saudara. Dan itu akhirnya terjadi ketika Sarai tidak lagi percaya kepada janji Allah. Dan ketika umur penantiannya begitu panjang terhadap janji Tuhan tidak datang-datang, ya kan? Karena janji itu dimulai di umur 75, ditunggu-tunggu, tidak datang-datang janji Allah itu untuk Sarai memiliki keturunan, untuk hamil. Maka Sarai dengan tipu muslihat, dengan sedikit triki begitu saudara ya, meminta Abram untuk menghampiri Hagar dan terjadilah Ismail. Nah saudara lihat, Abram nurut kepada Sarai si putri raja. Abram sendiri artinya adalah bapak kemuliaan atau orang mulia. Jadi di dalam ciri-ciri orang yang manipulatif itu ada sedikit kesombongan, ada sedikit kuasa ya, agak sedikit. Karena apa? Memang Abram ini orang kaya dan dari keluarga cukup terpandang. Awal mereka pergi dari Ur Kasdim itu, mereka dari keluarga terpandang. Dan sifat-sifat karakteristik orang-orang yang manipulatif adalah
ada sedikit arogansi, dan itu dimiliki oleh Abram dan istrinya. Tetapi dampak daripada spirit manipulatif ini adalah peradaban manusia menjadi berantakan, karena ketika Ismail lahir sampai sekarang pertengkaran, perkelahian, percideraan antara Bani Ismail dengan Bani Israel nggak berhenti-berhenti ya. Antara Arab dan Israel nggak selesai-selesai. Nah saudaraku, Tuhan berkata, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Jadi Tuhan mengulangi lagi janjinya. Lalu disebutkan dari ayat 4 sampai dengan ayat ke-8, itu Tuhan menegaskan lagi janjinya kepada Abram. Ini sebuah ketetapan yang tidak boleh lagi dilanggar oleh Abram. Bahkan sampai Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham. Karena konotasi Abram itu mulia, bapak mulia, orang mulia, itu ada sedikit roh kesombongan ya. Dan di dalam itu Tuhan mengubah menjadi Abraham yang artinya bapa banyak bangsa. Lalu ia pun ya pada ayat selanjutnya, pada ayat ke-15 ya dikatakan demikian. Demikianlah firman Tuhan ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abram tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sara, itulah namanya. Arti nama Sara adalah wanita bijak atau perempuan bijak atau putri bijak. Putri yang cantik tapi bijaksana. Jadi Tuhan mengubahkan nama itu menjadi nama yang bermakna luhur, bermakna benar. Jadi Tuhan tidak ingin mendapatkan seorang Sarah yang bersikap seperti putri raja, seperti bangsawan yang arogan dan sebagainya begitu ya, supaya tidak ada lagi sifat-sifat manipulatif. Dan setelah itu Tuhan meminta kepada Abram supaya seluruh laki-laki di rumah tangganya itu disunat. Nah, saudara, disunat artinya apa? Artinya untuk penghormatan perjanjian dengan Allah. Di situ ada darah yang tercurah dari kulit katan yang dipotong ya. Itu adalah penghormatan perjanjian supaya tidak ada pengingkaran. Sebab dikatakan oleh Allah ya, kita lihat ayat yang ke-23 ya. Demikianlah firman Tuhan. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Dan dikatakan di ayat sebelumnya di atasnya bahwa apabila ada pria-pria laki-laki yang tidak disunat, maka dia harus dihukum mati. Jadi kalau pengingkaran perjanjian dengan Allah itu harus hukumannya mati. Nah sebelumnya tidak ada perjanjian ini dengan Abram kalau dia ingkar janji. Ketika Abram tidak menepati janji Allah dengan menghampiri Hagar lalu lahirlah Ismail, Allah tidak berbicara 13 tahun lamanya. Baru setelah Allah berjanji di umur Abram 99 tahun, Tuhan minta engkau disunat. Nah, mulai sejak itu kalau terjadi pengingkaran perjanjian, maka orang-orang pada mati. Dan setelah itu Allah berjanji kepada Abram bahwa dia akan memiliki anak laki-laki tahun depan dan engkau harus menamainya Ishak. Saudara, di dalam sejarah manusia ya, spirit manipulatif ini selalu ada. Dan kalau kita lihat di dalam para pemimpin, raja-raja ya, Salomo itu tidak peduli kepada kemuliaan dia sebagai raja. Tanpa malu-malu Salomo beristrikan 700 orang dan bergundikkan 300 orang. Ini luar biasa saudara. Dan lucunya Salomo melakukan kesalahan seperti itu, tidak ada satupun yang menasihatinya. Tidak ada satupun yang menegurnya. Hal yang sama dilakukan oleh bapaknya Daud. Bapaknya Daud juga melakukan hal yang sama tentang wanita waktu dia menghampiri Batseba. Dan
Gara-gara itu, Daud sampai membunuh suami daripada Batseba. Si Uria diminta untuk dikirim ke medan perang dan ditempatkan di pasukan yang paling depan supaya cepat mati. Untung ada nabi yang sangat perhatian kepada Daud, yaitu Nabi Nathan. Daud ditegur dan puji Tuhan Daud bertobat. Tetapi zaman Salomo tidak ada yang menegurnya. Maka Salomo menyesatkan bangsa Israel dari penyembah Yahweh Allah yang hidup menjadi penyembah berhala. Karena istri-istrinya semua adalah penyembah berhala. Bangsa Moab, bangsa Mesir, bangsa Amon, orang-orang yang mempersembahkan anak-anak kepada dewa-dewanya. Dan itu membuat Israel menjadi penyembah berhala. Gara-gara Salomo seperti itu, hancurlah kerajaan Israel. Dan saudara, ketika kita bertemu dengan perjanjian baru, Yesus berkata, jika iya, katakanlah iya, jika tidak, katakanlah tidak. Ya, Matius 5 ayat 37 itu berkata begitu. Selebihnya adalah dari si iblis. Jadi ada spirit yang kalau dia manipulatif atau tidak jujur, itu adalah dari roh, dari iblis. Dan Yesus berkata, selebihnya adalah dari si jahat atau dari iblis. Jadi kita harus hati-hati saudara, ini akhir zaman, bahwa spirit manipulatif ada di mana-mana. Jangan sampai kita pribadi, istri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, semua orang-orang kita cintai, bahkan mungkin kalau kita jadi pejabat, jadi pemimpin, jangan sampai memiliki spirit manipulatif. Karena kecenderungannya adalah orang yang berkuasa selalu punya power, dan power itu bisa disalahgunakan. Pertanyaannya kan begini, kenapa Hagar mau dihampiri oleh Abraham? Ya karena dia budak dan dia berkepentingan. Kalau dia punya anak, dia akan mengatasi nyonyanya, dia akan mengatasi istri tuannya. Dan itu terbukti ketika Ismail lahir, lalu lahir pula Ishak. Ismail itu menganiaya Ishak. Itu sebabnya Hagar diusir oleh Sarah lewat Abraham. Abraham diminta oleh istrinya untuk mengusir Hagar. Karena ada kepentingan demi kepentingan, maka spirit manipulatif ini terjadi. Kepentingannya Hagar adalah supaya dia diangkat derajatnya, supaya dia bisa mengatasi istri tuannya. Kepentingannya Abraham adalah bahwa dia akan memiliki keturunan. Kepentingannya dari Sarah adalah agar dia tidak malu karena dia tidak punya anak. Karena bagi bangsa zaman dulu tidak punya anak itu sangat aib, sangat memalukan. Nah, saudara, inilah pesan Tuhan buat kita semua bahwa spirit manipulatif itu ada di mana-mana, dari dulu sudah ada, dan bahkan sampai masuk ke bukan hanya di masalah pemerintahan seperti raja-raja ya, tadi saya kasih contoh Salomo dan Daud, tetapi juga di para pemimpin rohani. Kita ingat Imam Eli, anaknya Hofni dan Pinehas itu melakukan manipulasi, dan itu sebabnya mereka dimatikan Tuhan. Imam Eli mati, Hofni dan Pinehas mati. Memang akhirnya dari mereka lahirlah Samuel. Tetapi kita melihat juga di perjanjian baru, orang-orang Farisi dan imam-imam ahli Taurat itu juga memiliki spirit manipulatif. Mereka membuat orang-orang Yahudi semakin sulit masuk surga, semakin sulit mengalami kesalehan yang sebenarnya, karena dipersulit dengan liturgi-liturgi yang ditambah, aturan-aturan yang diperbanyak, tradisi-tradisi yang dimasukkan yang bukan kebenaran Taurat. Dan itu membuat Yesus berkata, bapakmu lah adalah iblis, iblislah bapakmu. Ya, bahkan sampai dikatakan oleh Yesus, engkau keturunan ular beludak. Waduh, keras sekali saudara. Tetapi memang betul, spirit ini adalah roh, ada di mana-mana, dan itu tidak pernah berhenti sampai sekarang, sampai hari ini pun tetap ada. Bahkan dikatakan di dalam kitab Wahyu, akhir zaman ini yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar, yang kudus semakin kudus, yang benar semakin membenarkan dirinya. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang semakin menguduskan diri, semakin berlaku benar, karena kita adalah anak-anak Allah. Ada Roh Kudus di dalam kita, dan Dia akan menuntun kita menjadi orang-orang saleh di akhir zaman. Puji Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk sabdamu, pengajaranmu. Kami mengerti sebagian daripada firman-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, kami menolak segala spirit manipulatif dalam hidup kami, tetapi biarlah kami menjadi orang-orang yang hidup jujur, hidup benar, takut akan Engkau, tidak bercela di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin.